Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang mengikuti ibadah secara online pada saat ini, Minggu 7 Januari 2024, dengan judul tema Baptisan Tuhan Tanda Pengharapan. Saudara-saudara, hari ini kita memperingati peristiwa baptisan Tuhan Yesus. Baptisan itu menjadi tanda cinta kasih dan solidaritas Allah pada manusia berdosa. Baptisan Tuhan Yesus memberikan pengharapan bagi orang berdosa untuk menerima rahmat pengampunan dan keselamatan. Mari kita masuki ibadah, nyanyikan nyanyian Kidung Baru 65, Besar Kasih Allah. Besar kasih Allah dalam Putranya yang datang ke dunia demi manusia. Kasih-Nya mengalir bak sungai deras, mendamaikan hati, enyahkan cemas. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang bertahta di surga, mulia, sekaligus hadir di tengah dunia. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Saudara-saudara, dengan merendahkan diri dan menerima baptisan, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita arti hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memanggil kita untuk hidup sebagaimana Kristus telah hidup. Mari kita menyanyikan nyanyian Kidung Baru 73, Kasih Tuhanku Lembut. Kasih Tuhanku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus tanggung dosa manusia, bagiku punyatalah kasih besar, kasih besar. Kasih besar, ditolongnya yang benar.
besar. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada hari Minggu ini kami hendak mendengarkan sabda-Mu. Bimbinglah hati kami agar kami dapat mengikuti dan mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Injil diambil dari Markus 1 ayat 4 sampai 11. Markus 1 ayat 4 sampai 11, demikian pembacaan menurut terjemahan baru. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan memberitakan baptisan tobat untuk pengampunan dosa. Maka berdatanganlah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis olehnya di sungai Yordan. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Ia memberitakan demikian, sesudah aku akan datang Ia yang lebih berkuasa daripada aku, membungkuk dan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Pada waktu itu, datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan Ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Segera sesudah keluar dari air, Ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga, "Engkaulah anakku yang terkasih, kepadamulah aku berkenan." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita pada hari Minggu ini adalah Minggu Pembaptisan Tuhan. Mengapa kita merayakan hari Pembaptisan Tuhan? Saudara-saudara, peristiwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis mengandung makna yang sangat penting dalam rangkaian karya penyelamatan Allah. Keempat Injil, baik Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, mencatat peristiwa pembaptisan Yesus. Hal ini mengisyaratkan, menandakan bahwa peristiwa pembaptisan ini penting. Dalam kesempatan ini, kita akan merenungkan secara khusus dari bacaan Markus 1 ayat 4 sampai 11 tadi. Pada pendahuluan, Injil Markus menyebutkan adanya 3 tokoh yang sangat penting dalam karya penyelamatan Allah, yaitu Yesaya ayat 2, Yohanes Pembaptis, dan Yesus. Menarik diperhatikan di sini dari nama-nama tadi, Yesaya itu artinya Tuhan adalah penyelamat. Yohanes dalam bahasa aslinya Tuhan adalah baik pemurah.
Sedangkan Yesus dalam bahasa Yunani aslinya adalah yang berarti Tuhan menyelamatkan. Dengan tampilnya tiga tokoh ini, Markus hendak menunjukkan adanya kesinambungan karya penyelamatan yang dikerjakan Allah, baik dari perjanjian lama menuju perjanjian baru. Yohanes Pembaptis adalah orang yang dinubuatkan Yesaya sebagai utusan yang akan mempersiapkan jalan bagi Sang Juru Selamat. Markus menunjukkan bahwa totalitas dan kesungguhan Yohanes Pembaptis dalam melaksanakan tugasnya. Keterangan yang menyebutkan bahwa Yohanes Pembaptis makan belalang dan madu hutan menunjukkan bahwa ia menjalani hidup dengan memakan makanan tertentu saja. Ia tidak sama dengan kebanyakan orang yang terbuat dari kesenangan dunia. Yohanes Pembaptis menyerukan panggilan untuk bertobat dan pemberitaan pengampunan dosa. Banyak orang datang kepadanya, mereka mengaku dosa dan dibaptis di Sungai Yordan. Baptisan yang dilakukan Yohanes ini adalah baptisan pertobatan. Baptisan pertobatan dikerjakan bagi orang-orang berdosa yang menyesali dan mengaku dosanya. Jadi, baptisan pertobatan ini tentu saja tidak cocok dilakukan kepada yang tidak berdosa, yaitu Yesus Kristus. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Mesias yang akan datang sesudah dia. Yohanes menyebut di ayat 7, "Sekuasa akan datang Dia yang lebih berkuasa." Yang lebih berkuasa itu akan datang bukan Yohanes Pembaptis dan manusia yang akan datang kepada dia, tetapi dialah yang akan mendatangi manusia. Ia berkuasa mengampuni dosa manusia, dan ia akan mengaruniakan Roh Kudus kepada setiap manusia yang percaya. Karena itu Yohanes memandang dirinya tidak layak sekalipun hanya untuk membuka tali kasut Sang Juru Selamat. Saudara-saudara, apa yang diberitakan Yohanes Pembaptis ini digenapi oleh Yesus dari Nazaret. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret. Perhatikan, kata datanglah, Juru Selamat itu datang. Dia menghampiri, dia mendekati, dia menjumpai manusia berdosa. Sejatinya memang bukan manusia yang mendatangi Allah, bukan. Karena manusia tidak bisa menghampiri Allah. Sebaliknya, Allah lah yang berkenan menghampiri, mendatangi berdosa dengan kuasa dan cintanya. Dalam diri Yesus dari Nazaret itulah Tuhan Allah bukan hanya mendatangi manusia berdosa, tapi ia juga merendahkan dirinya untuk dibaptis oleh Yohanes. Artinya, Yesus yang adalah Kristus menyediakan diri untuk menanggung dosa manusia. Saudara-saudara, Markus bersaksi bahwa pada saat Yesus keluar dari air, roh seperti burung merpati turun ke atasnya dan terdengar suara dari surga. "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Perhatikan bahwa Roh Kudus turun dan suara dari surga terdengar pada saat Yesus keluar dari air. Artinya, setelah Yesus dibaptis,
Nah, hal ini berarti bahwa pembaptisan Yesus oleh Yohanes merupakan bagian dari rencana, kehendak, dan kehendak Allah sendiri. Selanjutnya, peristiwa turunnya Roh Kudus dan terdengarlah suara dari surga juga mengisyaratkan, menandakan keistimewaan Yesus dibandingkan dengan tokoh-tokoh lainnya seperti Yesaya dan Yohanes Pembaptis. Para nabi diutus sebagai para pemberita keselamatan, tetapi Yesus Kristus adalah keselamatan itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, peristiwa pembaptisan Yesus menjadi tanda jaminan bahwa Allah berkenan menyelamatkan orang berdosa. Karena itu, pembaptisan Yesus memberikan pengharapan bagi setiap kita yang mau percaya kepadanya. Pembaptisan Yesus merupakan tanda akan adanya hari depan yang penuh harapan. Oleh karena itu, sebagaimana Yesus yang telah merendahkan diri, mari saudara-saudara kita juga belajar untuk rendah hati. Tidak merasa diri yang paling benar, paling suci, karena sejatinya Kristuslah yang menyucikan dan membenarkan kita. Mari kita menjadikan Kristus sebagai teladan untuk menjalani hidup yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memampukan dan memberkati kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Saat teduh selesai, jemaat diundang bangkit berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menghaturkan puji syukur dan sukacita atas peristiwa pembaptisan Yesus. Kiranya menyemangati kami bahwa Engkau berkenan hadir di tengah-tengah kami untuk menebus dosa dan kesalahan umat termasuk kami. Pada saat ini kami bersyukur dapat melewati masa tahun baru, masa kebersamaan dengan keluarga. Jikalau ada anggota keluarga kami yang pulang ke tempat asal, ke tempat pekerjaan bersama keluarga, berkatilah mereka, sehingga mereka dapat menjalani aktivitas seperti sedia kala dengan baik. Demikian juga kami menghaturkan para orang tua, para lansia, kasepuhan, para pensiunan, Tuhan sertai satu persatu. Kami sampai saat ini juga tetap menyerahkan bangsa dan negara Indonesia. 1 bulan lagi menjelang pemilu, Tuhan berkati kami semua. Masa kampanye biarlah menjadi masa yang tenang, damai, meski ada perbedaan, tetapi kami tidak ada gejolak dan dapat menyatukan dan menjaga Indonesia bersatu. Kami serahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, mari kita nyatakan syukur kepada Allah dengan mengaturkan persembahan didasari 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus,
bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya dalam kemiskinannya. Mari kita haturkan dan sebelumnya kita menyanyikan Kidung Jemaat 297A, Kau Yesus Raja Mahakarya. Mari kita haturkan dalam doa. Ya Bapa, sumber segala berkat, kami bersyukur bahwa semua yang kami persembahkan berasal dari tangan-Mu. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi alat yang mendatangkan sukacita dan damai. Kami percaya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi banyak orang dan memuliakan nama-Mu. Sertai kami dalam karya kami di hari-hari yang akan datang. Kami berdoa dalam nama Bapa Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah hamba kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita menyanyikan nyanyian pengutusan Kidung Jemaat 369A, Ya Yesus, Ku berjanji. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku pinta Kau selalu dekat, ya Tuhanku, di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Dekaplah aku, Tuhan, di ribu dunia. Penuh kilauan hampa dan suara godanya, di dalam dan di
Mari kita hundur dan menyambut berkat-Nya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus ada pada saudara sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Amin.